إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد جماعة صلاة عيد الفطر رحمكم الله. Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah mengatakan, hati seorang yang bertakwa, dia sangat cinta dengan bulan Ramadan ini, dan dia akan merasa bersedih tatkala bulan Ramadan berlalu darinya. Masyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum. Ramadan telah berlalu meninggalkan kita bagaikan sebuah kapal, bagaikan sebuah bahtera yang telah mengangkat jangkarnya kemudian pergi untuk meninggalkan pelabuhan, dan kita ditinggalkan di pelabuhan tersebut. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, tidak bisa dipungkiri dalam 2 tahun ini kita menjalani puasa di bulan Ramadan dan juga hari raya Idul Fitri di tengah pandemi. Terasa atau tidak terasa, terjadi peningkatan jumlah kematian di seluruh dunia, termasuk di negara kita Indonesia tercinta. Orang-orang yang dahulu dekat dengan kita, orang tua kita, anak kita, cucu kita, sanak saudara kita, yang kita nantikan kedatangannya, yang kita nantikan pulangnya ke kampung halaman, atau bahkan mungkin tetangga-tetangga kita yang tahun kemarin masih bersama kita duduk di sini untuk melaksanakan sholat Idul Fitri bersama, tapi sekarang mereka sudah tiada. Tapi sekarang senyum mereka sudah tidak kita lihat. Tapi sekarang jabatan tangan erat mereka sudah tidak lagi kita rasakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menakdirkan mereka untuk mendahului kita untuk menghadap akhirat yang kekal abadi. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, yang jadi pertanyaannya, siapakah yang akan menyusul berikutnya? Bagaimana kondisi kita di Ramadan yang telah lalu? Apakah kita sudah maksimal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bagaimana puasa wajib kita di bulan Ramadan? Apakah kita masih meremehkan puasa wajib yang merupakan salah satu di antara rukun Islam? Bagaimana dengan sholat malam kita, sholat tarawih kita? Bagaimana dengan tadarus kita, bacaan Al-Quran kita? Sudahkah kita menyelesaikan 30 juz di bulan Ramadan yang kemarin, atau masih kita lalaikan?
Bagaimana dengan amalan-amalan ibadah yang lainnya di bulan Ramadan yang telah lalu? Dan masihkah kita akan menjumpai bulan yang mulia tersebut di tahun mendatang? Ataukah ajal akan mendahului kita sehingga kita tidak bisa lagi berjumpa dengan bulan yang mulia Ramadan di tahun 1443 Hijriah ke depan? Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Al-maut atau kematian merupakan hak prerogatif Allah. Jika seseorang sudah dikehendaki untuk didatangkan malaikat maut di hadapan dia, maka dia tidak akan bisa meminta penundaan kematian, dan dia juga tidak bisa untuk meminta diajukan disegerakan kematian tersebut. Masihkah kita takut dengan kematian? Lantas jika kita takut dengan kematian, apa yang kita lakukan? Apakah kita akan bersembunyi di dalam sebuah benteng yang besar, yang kokoh, yang penuh dengan keamanan ekstra? Ketahuilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ainama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah." Dimanapun kalian bersembunyi, sekalipun kalian berada di sebuah benteng yang sangat kokoh, maut akan tetap menjumpai kalian. Surat An-Nisa ayat 78. Seberapa usaha kita untuk menghindari kematian, ketahuilah bahwa kematian itu pasti akan menjumpai kita. Dan kematian itu akan mendatangi siapapun tanpa pandang bulu. Tidak harus yang tua terlebih dahulu, bisa jadi yang muda terlebih dahulu, bisa jadi yang masih kanak-kanak mendahului kita. Bagaimana kondisi kita saat ini? Apakah masih bersemangat untuk beribadah sebagaimana Ramadan yang telah lalu? Ataukah justru semangat ibadah kita hanya pada bulan Ramadan saja? Lihatlah bagaimana saudara-saudara kita kaum muslimin yang bertindak di negeri Palestina. Tatkala mereka sedang mencari Lailatul Qadar di 10 hari terakhir bulan Ramadan, pasukan Zionis laknatullah alaih membombardir Al-Aqsa, salah satu di antara masjid yang mulia. Bagaimana kondisi kita saat ini? Di negeri yang aman, di negeri di mana kita bebas untuk beribadah, di negeri tatkala kita berada di masjid untuk sholat tidak ada yang mengganggu, di negeri tatkala kita berpuasa tidak ada yang mengganggu, di negeri tatkala kita memperbanyak bacaan Al-Quran tidak ada yang menghalangi kita. Yang ada hanya satu, hawa nafsu kita. Jemaah rahimani wa rahimakumullah. Nabi kita Muhammad SAW bersabda di dalam sebuah hadis riwayat At-Tirmidzi. Beliau SAW mengatakan, "Aksiru dzikra hadimil ladzat." Aksiru dzikra hadimil ladzat. Wahai sekalian kaum muslimin, wahai umatku, perbanyaklah kalian untuk mengingat pemutus kenikmatan dunia, yakni al-maut. Perbanyaklah kita mengingat kematian. Perbanyaklah kita ingat bahwasanya kita termasuk jiwa yang diciptakan oleh Allah pasti akan menjumpai kematian, dan tatkala kematian itu telah datang, tidak ada lagi kesempatan buat kita untuk menambah amal soleh karena sudah terlambat waktunya. Syekh Al-Allamah Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz rahimahullah mengatakan tentang hadis ini, barang siapa yang senantiasa, yang selalu mengingat kematian, maka dia akan dimuliakan dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan senantiasa bersegera dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbanyaklah bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, karena kita pasti tidak luput dari kesalahan. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'in at-tawwabun. Setiap kita pasti pernah berbuat kesalahan, pernah berbuat dosa, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat dosa adalah dia yang segera bertobat meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dia akan dimuliakan dengan hati yang qanaah,
yang selalu menerima apa yang ditetapkan Allah kepadanya. Dia tidak pernah tersudah dengan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, dia akan dimuliakan dengan bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia tahu kematian sedang mengintai dia, cepat atau lambat. Berapa lama kita akan hidup di dunia? Masihkah ada di antara kita yang berangan-angan, saya mau hidup 100 tahun lagi, saya mau hidup 1000 tahun lagi? Ketahuilah bahwa di antara kita sejatinya tidak ada yang bisa hidup lebih dari 1 hari yang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Hajj ayat 47, Inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Sesungguhnya 1 hari di sisi Allah itu setara dengan 1000 tahunnya kita. Lantas apa yang kita banggakan dengan kehidupan dunia kita? Harta kita yang melimpah, keturunan kita yang banyak, semua tidak akan berguna kecuali orang-orang yang mukmin, yang senantiasa mengingat bahwasanya kematian pasti akan datang menjemput dia. Tidak ada manusia yang hidup lebih dari 1000 tahun. Berapa usia kita? 60 tahun. Berapa usia orang tua kita yang sudah meninggalkan kita? Mereka meninggal di usia berapa? 70 tahun, 60 tahun, 80 tahun. Tidak ada yang 100 tahun. Bahkan seandainya ada yang 100 tahun, maka ketahuilah dia hanya hidup 1/10 hari. Bayangkan, jika 1 harinya kita 24 jam, maka dia hanya hidup 2,4 jam. Apa yang bisa dilakukan oleh seorang bayi yang berusia 2,4 jam? Tidak bisa apa-apa. Lantas apa yang kita banggakan dari kehidupan dunia kita? Marilah, jamaah sekalian, senantiasa kita mengingat kematian, bahwasanya kematian kita itu dekat, sementara angan-angan kita jauh. Ingatlah yang lebih dekat daripada mengejar yang jauh. Karena dengan itu seseorang akan dimuliakan dengan 3 hal tadi. Dia segera bertobat, dia akan qanaah, dan dia akan termotivasi untuk beribadah. Sementara jika seseorang lari dari mengingat kematian, maka dia akan dihinakan dengan 3 hal. Yang pertama, dia akan senantiasa menunda bertobat kepada Allah. Nanti kalau sudah tua saya beri tobat. Nanti kalau sudah tua saya ke masjid. Tidak ada kesempatan lagi tatkala mau menjemput kalian, menjemput kita semua tatkala kita masih usia muda. Yang kedua, dia akan dihinakan dengan hati yang tidak pernah merasa puas dengan pemberian Allah. Apa yang Allah berikan kepada dia, dia tidak akan pernah puas. Dia selalu merasa kurang terus. Dan yang ketiga, dia akan malas beribadah. Itulah yang penting bagi kita, bahwasanya kematian sangat dekat dengan kita. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina illa lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa adhill asyirka wal musyrikin wa a'da'akum
اللهم انصر إخواننا المسلمين المؤمنين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي إندونيسيا وفي كل مكان. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء. اللهم ارفع هذا البلاء والوباء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.